Menanggapi tentang pertanyaan bagaimana mengolah respon hasil dari Google Form dengan benar, mudah, dan efisien, maka kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda bagaimana mengolahnya dengan baik, benar, dan efisien. Kita menuju tips yang pertama adalah jangan mengolahnya pada sumber data, karena kita akan berhadapan dengan spreadsheet. Ketika kita berhadapan dengan spreadsheet, kita usahakan kita tidak mengolah data pada sumber datanya. Tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu, kita salah klik, kita salah edit, atau apapun, itu kita tidak mengubah data induknya. Maka kita akan mengolahnya di sheet berikutnya. Kali ini saya akan tunjukkan dalam tips yang kedua, bagaimana mengolah data respon dari Google Form di sheet kedua. Kita langsung saja masuk pada tutorial. Oke, sebagai contoh saat ini kita sudah memiliki sebuah spreadsheet hasil dari respon Google Form. Google Form-nya wujudnya seperti ini. Saya sudah membuat Google Form dengan komposisi, nama, kelas, nomor absen, kemudian ada beberapa soal di bawahnya. Dan spreadsheet-nya hasilnya seperti ini. Di sini ada timestamp, kemudian ada data dari skor siswa, nama siswa, kelas, nomor absen, dan ini adalah jawaban dari responden yang mengisi form kita, atau di sini kasusnya adalah siswa. Oke, ketika melihat tampilan seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya kita tidak mengolah di sumber datanya. Ini form response 1, ini adalah sumber data. Tujuannya untuk membiasakan diri, karena kita berhadapan dengan spreadsheet, usahakan kita tidak mengolah data pada sumber datanya, agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, misalnya salah edit atau terhapus dan sebagainya. Maka kita akan membuat satu sheet lagi dengan cara klik di bawah ini, satu sheet. Nah, disinilah kita akan mengolahnya. Kita akan membuat segala yang ada di sheet 1 ini tampil di sheet berikutnya. Kita akan memproyeksikannya dengan cara menggunakan sebuah formula yang namanya query. Dan nanti jangan khawatir, formula ini mudah. Kita hanya akan meletakkan pada satu sel saja. Ini di sini, sel. Kalau Anda yang sama sekali belum tahu, belum familiar dengan spreadsheet, ini sama dengan Excel, yang A, B, C, D, dan seterusnya ini disebut dengan kolom, dan yang ke bawah 1, 2, 3, dan seterusnya ini disebut dengan baris, dan yang kotak-kotak ini disebut dengan sel. Di sini adalah sel A2 karena ada pada kolom A baris kedua, di sini sel B2 karena ada di kolom B baris kedua, dan seterusnya. Dan nanti formulanya akan kita letakkan pada satu kolom saja. Kita akan memulainya dengan membuat headernya dulu. Kita ingin tampilkan data yang sederhana. Misalnya kita mulai dengan kelas, kemudian sampingnya adalah nomor absen, kemudian nama, kemudian skor. Untuk memindahkan data, bukan memindahkan, memproyeksikan data dari sheet 1 ke sheet berikutnya, kita gunakan formula query dengan cara kita ketikkan sama dengan query, kurung buka. Kemudian kita kembali ke sheet pertama, kita ambil datanya, kita blok saja dari sini sampai terakhir ke kanan. Kalau Anda mungkin soalnya banyak atau yang Anda buat itu soalnya ada banyak, harus menarik ke kanan terus. Tapi di sini karena kita cuma punya beberapa soal, sampai di sini saja. Kemudian untuk membuatnya mengambil data ke bawah secara otomatis, data berapapun yang masuk nanti berikutnya itu akan diambil secara otomatis terus ke bawah. Maka di sheet yang ke bawah ini, J di sini J4, ini hanya sampai 4, kita hilangkan 4-nya. Nah, di sini data akan diambil secara tak terhingga ke bawah. Jadi berapapun data yang masuk nanti akan diambil ke sheet berikutnya. Sampai di sini agar Anda tahu cara kerja dari formula query ini, maka kita akan berikan kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, data sudah tampil. Di sini hampir semua data, bisa dikatakan semua data yang ada di sheet 1 ini sudah tampil di sheet kedua. Ini hanya tampilan, dan karena ini sifatnya tampilan, maka ini ada linknya. Linknya maksudnya gimana? Kita mengubah di sheet kedua tidak akan berpengaruh pada sheet 1. Tetapi ketika kita mengubah sheet 1, maka tampilan di sheet 2-nya pun akan berubah. Nah, di sini data sudah masuk, tetapi belum sesuai dengan header yang kita buat. Kita hanya pengen lihat ini saja. Karena kalau kita lihat semua ini sampai ke kanan nanti semua sama dengan sheet 1, sama aja bohong.
Anda cuma melihat yang berikutnya, di sheet berikutnya, data yang sama. Maka kita akan sesuaikan dengan header yang kita buat. Kelas, nomor, nama, maaf kurang satu, nama, kemudian skor. Maka kita lihat dulu di sini. Kelas, nomor, nama, dan skor itu ada di mana? Kelas, nomor, nama, dan skor. Berarti DECB. Maka kita modifikasi di sini. Kurung belakang kita hapus. Kita berikan tanda titik koma. Kita berikan petik ganda, kemudian kita tuliskan select. Select berfungsi untuk menampilkan kolom mana yang akan kita proyeksikan ke sheet ini dari sheet yang pertama. DECB, tadi kita sudah urutkan sesuai dengan namanya. D, E, C, B. Habis itu, karena ini tadi dimulai dengan tanda petik, maka kita tutup juga dengan tanda petik ganda. Dan karena di sini depan ada kurung, maka kita tutup juga dengan kurung tutup. Setelah itu kita enter. Ya, data sudah masuk dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kelas, nomor, nama, dan skor. Cuma, di sini masih sama. Urutannya adalah dengan timestamp. Kita melihat data seperti ini, kita bingung. Kelasnya kok seperti ini? Tidak urut, maka kita akan urutkan di sini sekalian. Caranya sederhana dengan menambahkan sort di depan query, SORT kurung buka. Karena di sini kurung bukanya ada 2, maka di sini tutupnya pun juga kita berikan 2. Enter. Nah, sudah sesuai, sudah urut IPS 2 dulu, baru IPA 1, karena MIPA itu di belakangnya IPS. Ini I dulu, baru M. Kemudian nomor absennya juga sudah urut, IPA 1 itu 8 dulu baru 9. Seperti ini. Dan nanti, ini jika ada data yang masuk di respon 1, masuknya tetap di sini, tetap di belakang, di bawah. Tetapi di sheet yang berikutnya ini, dia akan masuk sesuai dengan urutan kelasnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Nah, jika Anda tidak mau pusing-pusing, ini saya tahu logikanya seperti ini, apakah harus dibuat query dulu, baru select, baru sort? Tidak, Anda bisa mengulanginya, saya contohkan. Anda bisa langsung, kalau sudah paham dengan logika formula ini, Anda bisa langsung ketikkan sama dengan sort, kemudian kurung buka, baru query, kemudian kita kurung buka, kita blok, di sini, sampai ke kanan, digit ke bawah dihapus, kemudian kita berikan titik koma, tanda petik ganda, select, kasih spasi, D, E, C, B, kemudian kita beri tanda petik ganda, kita tutup 2 kali, kita enter. Hasilnya sama. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sangat mudah jika Anda sudah memahami prinsip kerja dari formula query, yaitu untuk memindahkan atau memproyeksikan data dari sheet 1 ke sheet berikutnya. Kemudian select ini untuk memilih kolom mana yang akan kita proyeksikan di sini, yang ingin kita tampilkan di sini. Kemudian sort itu digunakan untuk mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Nah, kalau Anda masih bingung juga, Anda bisa menonton video ini berulang-ulang sampai Anda paham. Tujuannya apa? Kalau Anda sudah paham dengan pola kerja formula ini, meskipun nanti Anda menghadapi data yang berbeda, wujudnya data berbeda, jumlah respondennya berbeda, lokasi dari kolomnya berbeda, Anda tetap bisa menerapkan formula ini. Jadi, Anda tidak mendapatkan sebuah formula yang instan hanya sekedar copy paste, tapi Anda benar-benar memahami cara kerja dari formula ini. Kalau sudah, Anda tinggal duduk manis saja, Anda tinggal tunggu saja. Ya, semoga ini bisa dipahami. Sekali lagi, kalau Anda bingung, Anda bisa mengulang-ulang untuk menonton video ini sampai Anda paham, sehingga nanti Anda bekerja jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Dengan tutorial yang saya bagikan ini atau cara yang saya berikan ini, Anda bahkan bisa meletakkan formula tersebut sebelum responden Anda mulai mengerjakan. Artinya, ketika responden Anda mulai mengerjakan, Anda tinggal duduk manis, menunggu, nanti datanya sudah masuk di sheet yang kedua. Ingat, bukan sheet yang pertama, tapi sheet yang kedua, dan masuk sesuai dengan kelompok yang sudah Anda tentukan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga ini bisa membantu Anda untuk mempermudah pekerjaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.